Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari sosok yang dianggap biasa. Mbah Karto hidup di sebuah kampung kecil yang nyaris tak pernah tersentuh hiruk-pikuk kota. Hari-hari di sana berjalan lambat, diisi suara ayam pagi, langkah warga ke sawah, dan obrolan ringan di teras rumah. Di tengah suasana yang tenang itu, Mbah Karto hadir sebagai sosok yang nyaris tak pernah menarik perhatian. Lelaki sepuh dengan pakaian sederhana dan wajah yang selalu terlihat datar, seolah hidup tak pernah memberinya kejutan apapun. Sebagai tukang kawen, Mbah Karto sudah puluhan tahun menghabiskan hidupnya berpindah dari satu hajatan ke hajatan lain. Ia datang lebih awal, duduk di sudut, mengatur adat, memimpin prosesi seperlunya, lalu menghilang sebelum pesta benar-benar ramai. Tak pernah meminta pujian, tak pernah menuntut penghormatan, dan tak pernah menjadi pusat perhatian, seolah keberadaannya hanya pelengkap dari sebuah acara. Warga kampung mengenalnya sebagai orang baik, meski tak pernah benar-benar dekat. Ia jarang berbincang panjang, lebih sering tersenyum tipis lalu mengangguk pelan. Jika ditanya tentang hidupnya, ia selalu menjawab singkat, seolah tak ingin orang lain terlalu jauh masuk ke dalam dunianya. Sikap itulah yang membuat banyak orang menganggapnya tak punya cerita apapun yang layak diperbincangkan. Tak ada yang tahu pasti bagaimana keseharian Mbah Karto di balik pintu rumahnya. Ia tinggal sendirian di rumah sederhana, dengan perabot tua dan suasana yang selalu senyap. Malam-malamnya sering dilewati dalam diam, ditemani lampu redup dan suara angin yang menyelinap di sela jendela kayu. Bagi warga kampung, Mbah Karto hanyalah bagian kecil dari kehidupan sehari-hari, sosok yang keberadaannya jarang dipikirkan. Tak ada yang menyangka bahwa lelaki yang terlihat begitu biasa ini kelak akan menjadi pusat pembicaraan, mengubah ketenangan kampung menjadi kegelisahan, dan meninggalkan pertanyaan besar tentang makna ibadah dan niat yang tersembunyi di baliknya. Bisik-bisik yang mulai terdengar. Awalnya tak ada yang menganggap aneh kehidupan pribadi Mbah Karto. Di kampung itu, urusan rumah tangga dianggap wilayah masing-masing, selama tak mengganggu orang lain. Namun perlahan, warga mulai menyadari satu pola yang sulit diabaikan. Setiap beberapa waktu, selalu ada kabar bahwa Mbah Karto kembali menikah, dengan perempuan yang berbeda, dan selalu melalui prosesi yang ia sendiri pimpin. Yang membuat warga semakin heran bukan hanya jumlah pernikahannya, tetapi alasan yang selalu terdengar sama. Setiap kali ada yang memberanikan diri bertanya, Mbah Karto akan menjawab dengan nada tenang bahwa semua itu ia lakukan demi ibadah, demi menolong, dan demi menjalankan tanggung jawab sebagai laki-laki. Jawaban itu terdengar benar, namun entah mengapa selalu menyisakan rasa ganjil di hati yang mendengarnya. Sebagian warga memilih menerima penjelasan itu apa adanya. Mereka percaya bahwa urusan niat adalah urusan manusia dengan Allah. Namun sebagian lainnya mulai menyimpan pertanyaan dalam diam. Mereka merasa ada batas tipis antara ibadah dan pembenaran. Batas yang semakin kabur setiap kali Mbah Karto kembali menikah tanpa penjelasan yang benar-benar jelas. Bisik-bisik pun mulai menyebar, bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai rasa heran yang tak menemukan jawaban. Nama Mbah Karto mulai sering disebut dalam obrolan ringan, selalu diakhiri dengan kalimat pelan dan nada hati-hati, seolah orang-orang takut jika terlalu jauh membicarakannya akan membawa dampak yang tak diinginkan. Namun Mbah Karto sendiri tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap hadir di hajatan, tetap memimpin prosesi pernikahan, dan tetap pulang sendirian setelah semuanya selesai. Seolah ia tak mendengar bisik-bisik itu, atau mungkin ia mendengarnya namun memilih diam, menyimpan semua jawabannya rapat-rapat di dalam hati. Kabar haji yang mengguncang kampung. Suatu pagi yang terlihat biasa saja berubah menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan warga kampung itu. Kabar tentang Mbah Karto menyebar cepat, lebih cepat dari biasanya, bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Orang-orang mulai saling bertanya dengan wajah tak percaya, memastikan apakah kabar yang mereka dengar benar adanya atau hanya sekadar kesalahpahaman. Mbah Karto dikabarkan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji, dan namanya resmi tercantum sebagai calon jamaah. Bagi sebagian warga,
Kabar itu terasa seperti kejutan besar. Sosok yang selama ini mereka kenal sederhana dan penuh tanda tanya, kini disebut-sebut akan berangkat ke Tanah Suci, tempat yang selama ini hanya mereka impikan. Tak sedikit warga yang langsung terharu. Mereka mulai memandang Mbah Karto dengan sudut pandang berbeda. Apa yang selama ini mereka ragukan, seolah luluh oleh satu kenyataan bahwa tidak semua orang mendapat panggilan ke Tanah Suci. Di mata mereka, keberangkatan haji itu dianggap sebagai tanda bahwa hidup Mbah Karto berada dalam ridha Allah. Hari keberangkatan pun tiba. Kampung kecil itu mendadak ramai oleh doa dan isak tangis. Mbah Karto dilepas dengan pelukan, salaman, dan pesan titipan doa. Beberapa orang bahkan meminta didoakan secara khusus di depan Ka'bah, berharap keberkahan ikut mengalir bersama langkah kakinya menuju Tanah Suci. Namun di balik tangis dan doa itu, masih ada hati yang menyimpan kegelisahan. Beberapa warga hanya terdiam, memandang kepergian Mbah Karto dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka bertanya dalam hati, apakah panggilan ke Tanah Suci selalu berarti penerimaan, atau justru menjadi ujian yang jauh lebih berat dari yang terlihat. Tak seorang pun menyangka bahwa keberangkatan Mbah Karto yang dipenuhi doa itu akan menjadi awal dari peristiwa besar yang kelak mengguncang kepercayaan, membuka luka lama, dan mengubah cara pandang satu kampung terhadap makna ibadah yang sesungguhnya. Kejadian ganjil di Masjidil Haram. Hari-hari awal di Tanah Suci dilalui Mbah Karto seperti jamaah lainnya. Ia mengikuti rangkaian ibadah dengan tertib, berjalan pelan di antara lautan manusia, dan berusaha menyesuaikan diri dengan panas serta kelelahan yang menguras tenaga. Tak ada yang terlihat aneh, hingga suatu waktu, di tempat paling suci yang selalu ia bayangkan sepanjang hidupnya, segalanya berubah. Peristiwa itu terjadi di tengah ibadah. Saat jamaah lain khusyuk memanjatkan doa, tubuh Mbah Karto tiba-tiba terlihat melemah, langkahnya goyah, dan sorot matanya berubah drastis. Beberapa orang di sekitarnya mulai menyadari ada yang tak beres ketika ia berhenti bergerak. Berdiri kaku seolah ingin berbicara namun tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Suasana di sekitarnya mendadak berubah tegang. Doa-doa yang semula lirih berganti dengan tatapan panik. Beberapa jamaah mencoba menolong, memegang lengannya, sementara Mbah Karto terlihat seperti menahan sesuatu yang berat dari dalam dirinya. Bibirnya bergerak, namun suara yang keluar tak jelas, seolah tertahan oleh beban yang tak kasat mata. Petugas segera datang dan membawa Mbah Karto menjauh dari kerumunan. Di sepanjang perjalanan, tubuhnya gemetar, napasnya tak beraturan, dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang sulit dijelaskan. Beberapa saksi menyebut, matanya menatap kosong ke satu arah, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Kabar tentang kejadian itu cepat menyebar di antara rombongan. Ada yang menyebutnya kelelahan, ada pula yang berbisik pelan bahwa kejadian tersebut bukanlah hal biasa. Nama Mbah Karto mulai disebut dengan nada berbeda, bukan lagi penuh harap, melainkan penuh rasa takut dan tanda tanya. Sejak hari itu, Mbah Karto tak lagi terlihat mengikuti ibadah seperti sebelumnya. Ia lebih banyak terbaring, diam, dan menghindari tatapan orang lain. Peristiwa di Masjidil Haram itu menjadi awal dari perubahan besar. Perubahan yang kelak akan membawa dampak panjang hingga ke kampung kecil yang ia tinggalkan. Pulang dengan keadaan berbeda. Kepulangan Mbah Karto yang semula dinanti dengan harap dan bangga, berubah menjadi momen yang dipenuhi rasa canggung dan kebingungan. Tak ada arak-arakan, tak ada senyum lebar seperti yang dibayangkan warga sebelumnya. Yang datang hanyalah seorang lelaki tua dengan tubuh melemah, langkah tertatih, dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Warga kampung yang berkumpul hanya bisa saling pandang. Mereka melihat perubahan yang jelas pada diri Mbah Karto. Sorot matanya tak lagi tenang, gerak-geriknya kaku, dan ia lebih banyak menunduk, seolah menghindari tatapan siapapun. Sapaan yang dulu dibalas anggukan kini sering hanya dijawab dengan diam. Hari-hari berikutnya, Mbah Karto hampir tak pernah keluar rumah. Pintu kayu rumahnya lebih sering tertutup, tirai jendela jarang terbuka. Malam-malam di kampung terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah ada beban tak terlihat yang ikut menetap bersama kepulangannya. Bisik-bisik kembali muncul, kali ini dengan nada yang jauh lebih hati-hati.
Warga mulai mengaitkan kejadian di Tanah Suci dengan masa lalu Mbah Karto. Apa yang dulu hanya dianggap keanehan, kini mulai dipandang sebagai pertanda. Namun tak satu pun berani bertanya langsung, takut jika kebenaran justru terlalu berat untuk didengar. Beberapa orang mencoba menjenguk, namun Mbah Karto lebih sering memilih diam. Ia duduk mematung, menatap kosong ke arah dinding, seolah pikirannya terjebak pada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Tak ada cerita, tak ada penjelasan, hanya keheningan yang membuat siapapun merasa tak nyaman. Sejak saat itu, kampung kecil tersebut tak lagi sama. Kepercayaan yang dulu tumbuh perlahan berubah menjadi kehati-hatian. Kisah Mbah Karto menjadi bayang-bayang yang mengingatkan warga bahwa tidak semua perjalanan suci berakhir dengan ketenangan, dan tidak semua kepulangan membawa kedamaian. Pelajaran yang menggetarkan. Seiring berjalannya waktu, kisah Mbah Karto tak lagi sekadar menjadi bahan bisik-bisik, melainkan berubah menjadi cerita peringatan yang terus hidup di ingatan warga kampung. Setiap orang memaknainya dengan cara berbeda, namun satu hal yang sama, mereka semua merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan setiap kali nama itu disebut. Warga mulai kembali mengingat masa lalu Mbah Karto, satu persatu, dengan sudut pandang yang berbeda. Hal-hal yang dulu dianggap wajar kini terasa janggal. Alasan ibadah yang sering diucapkan, sikap tenang yang selalu ditunjukkan, dan keputusan-keputusan hidupnya yang dulu diterima tanpa banyak tanya, kini dipandang sebagai sesuatu yang patut direnungkan. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang dialami Mbah Karto di Tanah Suci. Ia tak pernah bercerita, dan warga pun tak berani bertanya. Namun diamnya justru berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dari sikapnya yang tertutup dan tatapan matanya yang kosong, orang-orang merasa bahwa ada beban besar yang terus ia bawa sendirian. Kisah ini perlahan mengajarkan warga kampung bahwa ibadah bukan sekadar apa yang terlihat oleh mata manusia. Bukan tentang seberapa sering seseorang berbicara atas nama Allah, dan bukan pula tentang pengakuan di hadapan orang lain. Ibadah adalah tentang niat yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan oleh Allah semata. Kini, setiap kali ada yang berbicara tentang ibadah, warga kampung itu tak lagi mudah mengangguk. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati dalam menilai, lebih dalam merenung, dan lebih jujur pada diri sendiri. Karena kisah Mbah Karto telah mengingatkan mereka bahwa topeng bisa bertahan lama, namun pada akhirnya akan jatuh juga. Dan begitulah kisah Mbah Karto berakhir. Bukan dengan sorak, bukan pula dengan hukuman yang terlihat jelas, melainkan dengan pelajaran sunyi yang terus bergema. Bahwa setiap langkah yang mengatasnamakan ibadah akan selalu kembali pada satu hal paling dasar, kejujuran niat di hadapan Allah.